Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sedang sehat, sejahtera, dan hal-hal baik lainnya. Adapun yang sedang tidak baik, semoga cepat sembuh, cepat membaik, dan hal-hal baik segera datang. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas terkait perintah dasar. Perintah dasar ini sangat diperlukan sekali buat teman-teman yang baru mulai belajar cyber security, terutama penetration testing atau red team. Jadi langsung aja ke materinya ya. Oke, perintah dasar. Berikut adalah perintah dasar yang sering digunakan dalam Kali Linux. Ini bisa di pause atau di screenshot dulu aja. Nanti kita akan praktekkan satu-satu ya. Jadi saya jelaskan dulu. Ini sebenarnya sudah jelas sih, tapi saya bacakan aja. Masuk ke direktori itu cd, jadi cd terus nama direktorinya. Untuk keluar tinggal cd spasi titik-titik. Untuk copy file bisa cp nama lalu nama file baru atau cp targetnya terus tempat dia mau copy kemana. Lalu pindah file, ada mv nih. Nah, kita tinggal klik tulis mv, terus nama filenya, terus lokasinya. Terus baca file ada cat, edit file ada gedit. Sebenarnya untuk edit file txt ini tuh kita bisa menggunakan gedit, mousepad, vim, nano. Itu intinya sama, tapi saya lebih suka pakai gedit sih, jadi lebih suka tampilannya gitu. Terus menulis file ini juga sama, seperti yang saya sebutkan 4 tadi itu, bisa digunakan semua untuk menulis dan mengedit file txt. Untuk cara pakainya gampang banget nih. Tinggal nano, terus nama filenya apa, atau gedit, nama filenya apa. Jangan lupa ekstensinya ya. Lalu memberikan izin program. Ini untuk biasanya sih kasusnya itu sering bertemu untuk yang menggunakan script base ya, yang belakangnya .sh itu. Kadang kita perlu berikan izin dulu supaya programnya bisa jalan seperti itu. Terus ada program Python. Python ini sebenarnya nggak harus Python 3 sih, bisa Python aja tuh bisa. Tapi sepemahaman saya, jika Python itu tidak disertakan angka 3, maka dia akan pakai Python 2 seperti itu. Untuk ini misalkan kayak tools Param Spider ya. Param Spider itu kan untuk mencari URL. Jadi Python 3 paramspider.py min d target domainnya apa, min o dan seterusnya. Lalu menjalankan program shell. Ini yang base tadi itu yang belakangnya .sh, ekstensinya .sh. Itu kita tinggal base aja. Kadang itu dia perlu izin root ya atau sudo dulu. Jadi tinggal kita bash atau //sh juga bisa. Terus untuk cek IP mesin kita pakai ifconfig. Cek lokasi sekarang untuk PWD. Jadi kita bisa tahu nih, ini kita sekarang ada di mana nih. Terus next. Nah, ini juga penting juga ini. Walaupun Kali Linux itu yang terbaru aja terusnya udah bagus-bagus, tapi kadang kita perlu terus tambahan di beberapa kasus seperti itu. Misalkan mendownload tools dari GitHub. Misalkan Param Spider tadi itu kan dari GitHub tuh. Tinggal itu kan nanti akan saya praktekkan juga. Intinya kita pakai git clone ini, terus nanti linknya yang dari code yang warna hijau itu nanti kita praktek. Mendownload file bisa pakai wget, terus menampilkan directory yang hidden itu ls-la. Materi tadi itu sebenarnya masih banyak perintah dasar, tapi ini sudah dikecilkan gitu loh, menjadi yang sering kepake aja. Nanti teman-teman bisa mengolah sendiri, misalkan dirasa kurang bisa nambahkan, tapi yang penting-penting banget tuh menurut kami itu seperti itu, hanya itu saja. Oke, kita langsung aja ke prakteknya.
Oke, sekarang kita kembali lagi pada sesi kedua, yaitu praktek. Oke, langsung saja. Jadi ini kita akan clear dulu. Clear itu untuk membersihkan perintah-perintah sebelumnya yang kita lakukan. Lalu kita bisa membuat direktori dengan perintah mkdir 1 misalkan. Nah, kalau nama filenya panjang, kita harus berikan misalkan spasi. Tapi spasinya jangan seperti ini ya. Ini kalau kita gini, dia akan jadi 2 folder nih. Tuh, kelihatan kan? Ada 2 folder nih di sini sama di sini. Terus gimana, Bang? Saya mau panjang. Oke, jadi kita tinggal mkdir 1 2 seperti itu aja, tinggal enter. Maka dia akan jadi 1 tuh. Penambahannya 1 bukan 2. Oke, jadi kita clear aja. Untuk hapus gimana, Bang? Kita dengan rmdir 1 yang mau dihapus apa aja nih? 1. Nah, tinggal tab aja. Mau 1 atau 2. Nah, kita misalnya mau hapus semua nih. Terus 2. Terus belajar. Enter, dia akan hilang semua. Oke. Sekarang kita akan buat direktori baru. Teman-teman bisa langsung praktek aja. mkdir belajar 1. Atau kalau kita bisa bikin juga di 2 direktori sekaligus dan lebih banyak juga bisa. Yang penting pakai jedanya tuh spasi. Jadi tinggal belajar 2. Ini akan jadi 2. Tuh, jadi 2 kan. Sekarang kita akan masuk ke belajar 1. Ini kita bedakan aja ya terminalnya. Jadi teman-teman tuh terminal kayak ini bisa di split ya untuk dua terminal berbeda tapi dalam satu terminal. Itu tinggal kita split vertikal atau horizontal. Ini juga bisa jadi horizontal juga nih. Tuh, ini jadi horizontal, di horizontal seperti itu. Tapi ini tips saja, misalkan ini bisa buat scanning, ini bisa buat recon, terus ini bisa buat vulnerability assessment, dan ini bisa buat yang lainnya. Tapi kita mau pakai 2 aja nih. Ini tinggal collapse subterminal. Oke, 2. Sekarang yang kiri kita akan masuk ke belajar 1. Enter. Yang kanan kita akan masuk ke belajar 2. Oke. Kita sudah masuk dengan perintah cd. Tahu dari mana, Bang? Ini kan kita bertambah nih dari yang semula seperti ini menjadi seperti ini. Jadi dari desktop masuk belajar 1 seperti itu. Terus kita akan menggunakan perintah cp. Untuk cp kita memerlukan file yang akan di cp atau di copy. Kita akan buat aja file txt. Kalau saya pakai gedit ya. Kalau teman-teman nanti kok nggak berubah warna, Bang, punyaku. Nah, itu tinggal ketik aja gedit terus enter, terus nanti kalau ada pilihan itu pencet Y, nanti dia akan install. Habis itu bisa dipakai deh. Oke, misalkan belajar 1, jangan lupa ekstensinya .txt, enter. Kita misalkan membuat tulisan misalkan salam sehat subscriber Metaforsec. Terus kita save, kita exit aja. Nah, dari setelah membuat pakai gedit kita bisa ngeceknya seperti ini. Cat, nama filenya apa, cat, misalkan kita ketik B aja kan cuma ada 1 kan. Nah, ini cuma ada 1, jadi dia cuma nampilin pasti ini gitu loh, cat. Nah, dia akan baca tuh seperti itu. Terus ini kita akan copy nih. Kita pertama akan yang akan kita pelajari itu ada 2 di kesempatan kali ini. Jadi pertama itu copy di tempat dan copy di beda pad. Misalkan gini, cp belajar txt. Terus kita mau copy jadi apa? Nama file misalnya kita mau rename nih. Misalkan kita ganti menjadi salamsehat.txt. Kita enter maka akan jadi 2. Kita ls untuk ngecek directory. Jadi kayak kita ngecek directory itu isinya apa aja sih. Kita ls. Nah,
ketemu deh itu. Ini isinya sama ya, mau kita cat belajar 1 sama kita cat salam sehat. Nah itu isinya sama karena memang copy gitu loh. Terus untuk hapus kita bisa pakai rm min r salam sehat misalkan. Nah kalau kita ls lagi dia hilang seperti itu. rm min r ini juga bisa digunakan untuk menghapus direktori yang ada isinya. Terus nih sekarang kita akan clear aja ls. Terus kita akan pindahkan dari yang di sini ke sini dengan perintah dari terminal ini. Jadi kita bisa manual sih memang, tapi kita akan pakai terminal untuk kali ini. Kadang itu kan path-nya rumit ya. Jadi kalau nggak memungkinkan untuk kita pindahin satu persatu gitu loh. Apalagi kalau di drag and drop terus kita pindahkan lama. Jadi kita bisa seperti ini. Pertama, yang klik kanan ini untuk pindah targetnya tuh di mana, kita pencet kita ketik pwd enter. Nah ini kan dapat nih path-nya atau urutannya. Terus tinggal ini kita copy aja nih, copy selection. Terus tinggal kita mv untuk pindah belajar, terus ke path-nya ini ya, yang kanan akan saya ls dulu dan masih kosong. Sekarang kita akan pindahkan ini. Nah, terus kita ls lagi. Nah, dia pindah ke kanan. Pindah direktori dari yang kiri ke kanan. Nih loh, direktorinya ini dari satu ke sini sekarang. Targetnya ini, asalnya ini, seperti itu. Terus nih, setelah mv, kalau kita ls nih hilang karena dia move kan. Cat sudah, edit file juga sama. Misalkan kita ini dari sini, sekarang kita main di kanan. Kayak saya mau ngedit ini kan, kalau di cat untuk baca ya belajar.txt. Nah kan itu kelihatan tuh salam sehat subscriber Metaforsec. Saya mau merubah bang, gimana caranya? Bisa pakai nano, bisa pakai gedit, bisa pakai vim, bisa pakai mousepad. Nah intinya sama, jadi tinggal ala aplikasinya apa, terus targetnya apa gitu loh, seperti itu. Jadi tinggal kita gedit aja. Saya suka pakai gedit belajar 1txt. Dan sini bisa kita rubah, misalkan ini kita buat jadi, kita rubah jadi banyak nih, sampai 10 lah. Oke, kita save, kita X. Nah kalau kita baca lagi, kita bisa seperti ini tuh, dia jadi 10 kali. Terus misalkan bang aku tuh habis recon datanya banyak banget, nggak mungkin kalau saya baca satu persatu. Nah kita bisa tambahkan perintah grep di belakang cat. Misalkan cat belajar, terus kasih pipeline garis tengah grep apa yang mau dicari. Misalkan saya mau lihat yang ada ini aja, Metaforsec-nya aja, karena ini filenya sama semua jadi harusnya tampil semua. Enter. Nah dia akan berubah warna tuh, jadi kita akan lebih mudah untuk melihat seperti itu. Terus kita akan mendownload, kita akan tadi sudah membuka, menutup, mengcopy, memindah, membaca, mengedit, menulis. Terus kita akan menjalankan program dari Python, bahasa pemrograman Python, Python. Oke, jadi kita cari dulu nih param spider kan tadi kita masukkan ke belajar. Kalau kita ls, kok nggak ada. Oh, back dulu. ls, nah kan itu ada tuh param spider. Anggaplah ini belum ada ya, kita hapus saja. Remove red, sorry kok nggak bisa. rm min f min r masa nggak bisa.
atau rmdir coba misalkan rm min r masuk nggak bisa tuh. rm min oh bisa misalkan gini rm langsung param spider atau gini kah sudo min r password. Oke, kita berhasil menghapusnya. Kalau kita ls sudah nggak ada. Jadi ini kan tadi ada errornya nih, rm min r, oh ternyata dia nggak bisa remove write protected. Nah, saya coba lagi rm min r nggak mau, terus rmdir nggak mau karena direktorinya nggak empty, nggak ada apa, ada isinya gitu loh. Terus akhirnya selesainya dengan sudo, kita tambahkan sudo kan super user do ya, atau root, jadi kita bisa menghapusnya dengan kemampuan root seperti itu. Kita akan menginstalnya dengan kita buka aja browser, cari param spider. Nah ini ada, nah ini kan param spider nih, kita tinggal, ini kan ada yang warna hijau, kita klik terus kita copy, nah terus kita tutup, terus tinggal kita ketik git clone Ctrl Shift V, enter, dia akan mengcloning. Oke, kita clear aja ls. Nah itu kan sudah ada, kita masuk dulu cd, ingat param spider ls. Nah ini pastikan setelah teman-teman mendownload suatu tools di GitHub pasti ada requirementnya, kecuali yang dari base itu juga tetap ada requirementnya, cuma kalau sh itu dia udah sekali jalan install juga gitu loh. Tapi kalau ini kita harus install manual. Untuk installnya tinggal pip install min r. Nah ini kok abang bisa ngetiknya cepet banget. Nah ini cuma tinggal arah panah aja. Kalau udah ada kayak apa tandanya tadi itu, berarti kan belum tak ketik ya. Nah ini kan belum tak ketik tapi udah tampil nih. Tinggal kita kasih tombol apa, panah ke kanan. Bentar, dia akan menginstal kebutuhannya. Oke, sekarang tinggal kita pakai, kita ls saja Python, karena ini ekstensinya .py alias bahasa Python, kita tinggal Python 3 param spider min d, misalkan tes php.funweb.com. Nah enter, bisa kita enter langsung atau kita tambahkan misalkan min o untuk output, min d untuk domain. Jadi min d itu targetnya, jadi kayak bilang ini, Mas Python tolong jalankan param spider dengan target min d tes php funweb, terus disimpan di sini ya Mas Python. Nah simpannya tuh mau kita simpan di mana, ini bisa kita path-nya, ini kan sudah ada nih home kali nih, atau kita bisa kasih nama lain misalkan test.txt, enter. Nah ini dapat kan, nah ini kita lihat nih output masuknya ke folder output, kan output save here, outputnya disimpan di sini loh Mas, di output, terus nama filenya ini seperti itu. Jadi tinggal cd output terus cat test, terus dia akan sama seperti yang di atas kan. Terus pwd sudah, git clone sudah, wiget sekarang. Untuk wiget kita yo sama aja sih sebenarnya, kadang itu ini untuk referensi aja. Nah ini kita enter, tuh dia ls. Nah dia masih git gitu loh, tapi dia downloadnya git. Kalau git clone kan udah cloning tapi jadi folder, kayak ibaratnya zip itu dia masih rar, kita perlu ekstrak lagi. Seperti itu. Terus wiget sudah, kita akan untuk memberikan izin terhadap aplikasi itu kita hanya tinggal ketik chmod aja. Nah ini ada ini bisa plus x sama atau 777 ya, 73 kali. Terus targetnya apa, pastikan ininya .sh seperti itu. Terus ls min la nih,
Kadang beberapa kasus kita misalkan sudah berhasil masuk ke sistem ya, itu beberapa direktori ke hidden. Untuk ngeceknya kita bisa ls min la, dia akan ketahuan buka semua direktorinya. Seperti itu, jadi simple kok. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang pantas pada pemilihan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.